Ya, kita kadang-kadang punya satu paket harga yang cukup bisa dicapai dengan hanya menunjukkan KTP. Oh gitu, mudah sekali Pak. Ya, KTP yang penting kita lihat KTP Gorontalo. KTP Gorontalo. Nah, mereka Dapat punya promo. bagus, dapat promo. Dapat promo. Gitu. Halo Sobat Kronesia, gimana kabarnya? Kita ketemu lagi nih Bang Kronesia. Hari ini kita lagi jalan-jalan ke Hotel Aston dan Villas kalau nggak salah. Nanti kita tanya namanya udah bener atau enggak. Kita mau kenalan dulu dengan siapa, nanti dia ceritain sendiri aja deh siapa. Ada siapa di samping saya nih? Mulai dari samping kiri dulu deh yang paling dekat. Siap. Oke, salam dari kami Aston Gorontalo Hotel and Villas. Aston Gorontalo Hotel and Villas. Itu nama benernya tuh. Yang sebelah sana siapa nih? Salam, saya dengan Aldi dari Sasa Marketing. Ini dari Sales Marketing, saya General Manager Pak John. Oh ini Pak GM-nya. Kita perkenalan dulu. Perkenalan tentang Astonnya. Ini Aston ini udah berapa lama sih Pak di Gorontalo? Aston ini kan bagian dari Archipelago International. Nah, mungkin saya gambarkan dulu bahwa Archipelago International ini salah satu grup yang ada di Indonesia yang sekarang sudah mewakili Indonesia untuk ekspansi ke luar negeri. Kita sekarang ini sudah beberapa hotel yang dikelola, terutama mungkin satu-satunya grup hotel internasional yang mengelola di Kuba. Dari manajemen Archipelago mengambil celah yang cukup sensasional lah ya, sampai bisa masuk ke Kuba ya. Jadi kita sampai Kuba, sekarang kita lagi menuju ke Saudi Arabia, Archipelago, supaya masyarakat Gorontalo bisa mengetahui bahwa Aston yang ada di sini benar-benar merupakan salah satu hotel yang boleh dikatakan yang sudah bertaraf sangat internasional. Sangat ya, bukan sangat internasional lagi ya. Udah sangat. Karena sudah masuk ke Arab Saudi, ke Medina dan Mekah. Ekspansi tersebut terus akan dilakukan ke depan sehingga peluang yang ada di Indonesia pun itu diambil, khususnya di Gorontalo, Pak. Kenapa Gorontalo diambil? Karena memang kami melihat potensi Gorontalo itu sangat baik ya, dari segi bisnis juga. Sudah beberapa kali rekan saya dari Business Development Archipelago datang ke Gorontalo, bahwa Gorontalo itu cukup seksi lah. Betul sekali. Ya. Banyak yang ngomong Gorontalo emang seksi Pak. Sangat seksi, sangat seksi ya. Ada beberapa istilahnya destinasinya juga, ya kan, kotanya juga, ya, hingga makanya diputuskan untuk ekspansi ke Indonesia bagian timur, khususnya Gorontalo. Nah, kami sangat beruntung mendapatkan properti yang kami anggap juga sudah sangat memenuhi standar dari Archipelago. Jadi masuk ya Gorontalo bisa ya. Jadi setelah kita lihat marketnya bagus, propertinya bagus, itulah Aston masuk. Kita masuk bulan Agustus gitu. Tapi kita baru buka di bulan Oktober 2020 ya. 2020 pada masa pandemi malahan masuknya ya. Jadi ketika bumi sedang gonjang-ganjing, Archipelago tetap eksis, Pak. malah masuk ke sini Pak ya. Bukan sebuah gambling itu Pak. Jujur aja itu gambling sih iya, tetapi kami melihat bahwa pada masa-masa itulah kami diuji ya sebagai sebuah hotel group gitu loh. Orang pasti bingung loh, Archipelago kok berani banget ya buka hotel pada masa-masa seperti ini. Di saat yang lain pada tutup. Iya, pada saat lagi beroperasi kita, dan selama sampai saat terakhir Desember kita itu tutup malahan di atas 60%.
sesuatu yang ya boleh dikata sangat luar biasa untuk pencapaian pada masa pandemi ya. Boleh saya katakan memang saat ini memang tadi katakan gambling tapi gambling yang punya data, Pak. Ada basisnya ya, jadi udah tahu kira-kira gimana. Kita juga nggak mungkin melakukan itu tanpa ada data. Kami melihat bahwa pertama mungkin kondusifnya Gorontalo pertama, salah satunya itu. Pada saat saya masuk bulan Agustus, saya melihat market memberikan lagi menunggu lah. Jujur aja di bulan September kita sudah banyak mau masuk, Pak. Maksudnya sudah nanya-nanya gitu ya pada saat itu. Cuma saya bilang saat itu kita belum siap karena secara standar kita memang harus memenuhi dulu standarnya Archipelago baru kita buka. Sehingga paling tidak kita sudah memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang distandarkan oleh Archipelago. Gitu. Tapi intinya pertama tadi saya katakan tadi Gorontalo kondusif. Ya, pada masa-masa ternyata kita melakukan di masa pandemi COVID ini, pemerintah juga mungkin cukup ketat ya saat itu. Saya waktu itu masih di Jakarta sih, saya salah satu hotel Aston di Jakarta mendengar berita-berita tentang Gorontalo. Kepala daerahnya di sini waktu itu cukup ketat ya melakukan hal tersebut ya. Lain-lainnya juga gitu loh ya. Tapi pada akhirnya kita bisa lihat hasilnya Gorontalo cukup terkontrol lah. Iya. Walaupun sudah terkontrol tetap masih ketat juga ya. Itu kan bisa. Kalau tadi kita bilang berarti berani gitu kan dari Archipelago masuk ke Gorontalo, sudah pasti membawa warna baru kan. Jadi tidak mungkin ya hotel gitu. Tempat lain juga ada hotel gitu. Iya. Tapi mungkin ya ada sesuatu yang beda yang ditawarkan oleh Aston untuk Gorontalo. Itu seperti apa, Pak? Ada nggak yang sesuatu yang lain dibanding hotel yang lain gitu yang Aston tawarkan? Iya, jadi begini. Kami melihat memang pada saat kita masuk tadi yang seperti saya sampaikan kita punya data dan yang kita harus lakukan adalah diferensiasinya harus ada. Yang kita masuk kalau sama aja ya, market juga nggak sama aja kan, tapi kita mencari apa diferensiasi dari market yang kita tawarkan kepada market. Nah itulah salah satu kunci strategi kami bahwa pada saat pandemi ini yang pertama yang kita lakukan tentunya adalah berhubung dengan masalah kesehatan lah. Nah, makanya itu yang lagi jadi utama sekarang ya. Sekarang itu yang jadi utama. Jadi makanya kenapa kemarin tertunda karena kita belum memenuhi standar itu. Salah satunya, ya kan, diferensiasinya karena kita menjamin bahwa tamu yang datang ke Aston Gorontalo itu dia sudah merasa nyaman dengan posisi kesehatan. Merasa aman dan nyaman ya. Tidur. Nah itu yang kita lakukan. Kita harus membeli mesin khusus. Ya, mesin itu kita namanya mesin fogging. Iya. Yang mana itu yang kita lakukan untuk menyemprot disinfektan di seluruh bagian hotel. Rutin itu Pak ya? Itu rutin. Pada saat tamu check out itu yang kita harus semprot. Kita ketemu lagi. Udah malam kan? Kita mau coba lihat keindahan Aston di malam hari. Oke guys, kita jalan-jalan. Kita lihat Aston di malam hari bersama empu-empunya. Kita ketemu lagi ada Pak JM. Bagaimana Pak JM ini malamnya cerah banget ya? Iya. Ini sampingnya kolamnya ada 2 Pak ya? Iya, ada yang untuk dewasa dan ada juga untuk anak-anak. Tapi intinya kolam renang di Aston ini itu safe untuk semua. Karena kolam renangnya ini cuma kita sekitar 1,4. 1,4 dulu yang dewasa. Untuk dewasa. Jadi memang kenapa kita buat itu supaya rasa aman juga yang kita berikan kepada tamu. Ya kita tidak mengharapkannya akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan lah. Tapi intinya safe. Itulah tujuan kita. Nah ini samping kanan kita ini progres emang dalam proses kita mau pengembangan untuk villas ya. Oh, makanya ada Aston Gorontalo and Villas. Gitu.
Oke. Ini marketnya memang premium. Heeh. Villas ini kita buat emang untuk keluarga-keluarga Pak yang ada di Gorontalo. Nanti ini akan akses ke sini. Oh. Langsung akses ke sini. Di dalamnya itu mungkin konsepnya lebih kepada konsep apartemen ya. Oke, biasanya hari apa sih Mas Adi rame di sini tuh? Di kolam, kalau di khusus kolam sendiri? Kalau rame sih rata-rata setiap hari rame. Cuma Setiap memang kalau hari. yang paling padat itu dia di hari Sabtu sama Minggu Weekend ya, Ah, weekend ya. Padat pagi sore. Pagi sore? Pagi sore. Wah, Ada. Pagi ada sampai jam 11, jam 12 stop. Jam 3 mulai ada lagi. ada lagi. Bisa jadi tempat wisata buatan baru ya? Jadi mereka yang terbagi memang sudah di 2 hari pagi sore emang. Berarti selain orang datang untuk menginap atau bikin acara, orang datang juga untuk rekreasi kan? Rekreasi. Ya, mereka bisa lihat anak-anaknya. Kebanyakan sih anak-anaknya kalau saya lihat ya. Hampir 80% itu anak-anak. Orang tuh cuma menemani. Untuk yang nggak nginep gitu, tapi pengen berenang sini bisa? Bisa. Bayarnya berapa? Bayarnya untuk yang dewasa itu 100.000, untuk anak-anak 75.000. Tapi itu nanti sudah termasuk dengan yang bisa ngoreng ya, dengan Oh, dapat snack. Dapat snack Dapat. lah. Oh iya bener, ini gradasi warnanya Iya. jadi keren karena ganti-ganti juga warnanya ya. Oke. Nyaman sekali, ada bean bag juga disediain. Kami dari Archipelago khususnya Aston ya, pada kesempatan ini berterima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Gorontalo ya. Kami rasa terima kasih kami itu memang sering kami lakukan dengan selalu memberikan ya promosi yang memang khusus untuk masyarakat Gorontalo. Ya, kita kadang-kadang punya satu paket harga yang cukup bisa dicapai dengan hanya menunjukkan KTP. Oh gitu, mudah sekali Pak. Ya, KTP yang penting kita lihat KTP Gorontalo, ya mereka Dapat punya promo? harga khusus, dapat promo untuk itu. Berarti ada reward juga buat jadi orang Gorontalo ini. Iya, itulah rasa Dapat terima privilege kasih, sendiri orang Gorontalo ini Itu buat rasa terima kasih Aston. kami. Jadi berikutnya memang Aston akan terus di sini. Tentunya komentar dari masyarakat akan sangat berguna bagi kami ya untuk memperbaiki atau meningkatkan ya, pelayanan ada di Aston Gorontalo ini seperti itu. Dan memang kalau Mas lihat jujur aja hotel ini dikonsep untuk 2 segmen. Oh. Segmen keluarga dan segmen bisnis khususnya MICE gitu. Bisnis khususnya MICE. 2 segmen itu ada saling memberikan kontribusi ya. Karena dengan fasilitas kolam renang begini kan kita mengharapkan keluarga suka Ya. datanya gitu. Nah di restoran juga sama ya, kita jujur aja memang tidak sangat fokus terhadap kandungan lokal konten. Intinya seperti itu. Tapi Ilabulo kami sudah coba berusaha untuk yang memberikan yang terbaik. Mantap. Untuk itu. Ilabulonya Karena kayaknya mantap. tiap malam orang makan Ilabulo di sini ya. Tapi ilabulonya Iya. jujur mantap. Oh, Oke. Iya Pak, kita udah mau dekati garis finish nih. Jadi mungkin kira-kira apa yang ingin Pak JM sampaikan tentang Aston dan juga tentang Gorontalo ke depan? Jangan ragu untuk datang ke Gorontalo. Pertama itu karena sudah difasilitasi untuk masalah akomodasi. Ya, dan harapan kami memang untuk Gorontalo ke depan bahwa semakin banyak juga investasi masuk untuk pariwisata. Karena Gorontalo itu sangat diperkaya lah ya dengan budaya yang ada, dengan figur yang ada, ya kan, ketokohan yang ada datang dari Gorontalo. Oke, apalagi kita bicara destinasi wisatanya juga yang boleh saya katakan sangat berlimpah, demografinya yang sangat bagus, ya. Banyak sekali memang yang orang punya alasan untuk datang ke Gorontalo. Nah, bagaimana membuat orang punya alasan itu memang menjadi PR kita bersama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah Gorontalo, kota Gorontalo, untuk menjadikan alasan itu menjadi real. Oh, saya punya alasan karena memang ini loh Gorontalo berikan. Harapannya itu saja sebenarnya. Mas Aldi, ada promo nggak sih di Aston Hotel and Villas buat bulan ini?
Untuk bulan ini sih pasti ada. Jadi kita untuk promo sendiri dari promo makanan, minuman itu kita ada, pun termasuk dengan promo kamar. Jadi kalau untuk promo minuman seperti makanan sendiri itu kita punya promo minuman seperti mojito. Itu paket-paketnya sudah kita siapkan dari tim kami langsung. Kemudian kita ada paket ngeliwet juga. Ada paket ngeliwet. Paket Wah, ngeliwet kita ada. jadi ingat kampung halaman. Ngeliwet di Gorontalo ini. Iya. Ada paketnya juga ya untuk Paketnya bulan ada ini? untuk ngeliwet. Jadi kalau untuk Marketnya ada juga. Marketnya ada ya? Banyak banget. Banyak banget. pun sama kalau untuk promo-promo kamar. Apa ya bahasa ininya? Apa tuh dulu? Oh, dulu itu melamelo. Dulu itu melamelo. Iya. Bahasa Gorontalo. Yang artinya Kalau mari makan. Oh, mari makan. Kamar kita punya promo staycation. Wah, itu yang lagi in sekarang itu. Staycation. Oh, orang punya rumah nih, Pak. Tapi dia pengen liburan. Liburan ini mah di hotel gitu. bukan liburan. Dia mau pingin menikmati. Menikmati fasilitas ya. Liburan dia sudah libur-libur. Libur. Ada ya Ada. promo staycation ya? Promo staycation kita ada. Jadi memang promo itu sendiri kita buat tentunya untuk memberikan bagi komitmen juga sih pada masyarakat sekitar, masyarakat Gorontalo, sehingga seperti yang kata Bapak tadi, jadi bisa dinikmati. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita udah jalan-jalan, kita udah nyobain beberapa menu lokal yang jadi andalan di sini. Nanti akan lebih lagi, kita explore lagi, kita lihat fasilitas di sini, kita lihat roomnya, kita lihat nanti lobbynya, restonya, sampai ke makanan-makanannya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dari Kulturnesia.